إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saya akan bahas tentang pandangan seorang mukmin tentang dunia dan akhirat. Saya akan bacakan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kitabnya Al-Fawaid, supaya kita ini jelas tujuan kita ini dunia atau akhirat. Jadi harus jelas, orang beriman tuh jelas gitu. Hidupnya dia untuk dunia atau untuk akhirat gitu. Dia anak dunia atau anak akhirat. Dia mengharapkan dunia atau mengharapkan akhirat. Biar kita berjalan jelas dalam hidup ini. Tujuan hidup seorang mukmin itu adalah akhirat. Maka pandangan orang mukmin terhadap dunia dan terhadap akhirat ini harus jelas. Saya bacakan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, yang ditahqiq oleh Muhammad Uzair Syam, cetakan Dar Alamil Fawaid, di halaman 136 sampai 138. Tapi tidak seluruhnya saya baca, terjemahannya saya bacakan semuanya nanti. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sebelum saya bacakan penjelasan Ibnu Qayyim, kita sudah mengetahui hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia maka kamu akan dicintai oleh manusia. Nanti antum lihat di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-31 dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah bi asanid hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya maka Allah akan mencintai aku dan manusia akan mencintai aku. Maka Nabi jawab dengan singkat, faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Adalah kamu zuhud terhadap dunia maka Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di sisi manusia maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan, kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk zuhud. Makanya para ulama salaf itu nulis kitab-kitab tentang zuhud. Zuhud artinya dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat.
Gitu. Jadi zuhud bukan berarti dia tidak boleh kaya, boleh. Tapi dia harus tinggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi hartanya dia harus usahakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk haji, untuk umrah, dikeluarkan zakatnya, sedekah, membantu orang fakir miskin yang lain. Artinya dia kaya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Jadi bukan pemahaman orang zuhud itu miskin, fakir, tidak. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kita lihat nanti bahwa para sahabat Nabi SAW meninggalkan dunia. Dia tetap dia hidup di dunia, dia mengamalkan amal di dunia, tapi mereka tidak tamak kepada dunia. Saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Faedah kata beliau, la tatimur raghbatu fil akhirati illa bizzuhdi fid dunya, wa la yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini, nadharun fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa idmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al-ghusas wal naghas wal ankad wa akhiru dhalika az-zawalu wal inqita'u ma'a ma yu'qibu min al-hasrati wal asaf fa talibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha wa hammin fi hali adh-dhafar biha wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha. فهذا أحد الناظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، فهي كما قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزايد فيما يقتضي الزهد فيه. Ini sudah saya terjemahkan dalam buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Nanti antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing di halaman 61 sampai halaman 64. Bab yang ke-6, pandangan orang beriman dan berakal. Ingat tuh, pandangan orang beriman dan berakal tentang akhirat. Jadi seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat, sorga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang pada akhirat tidak akan sempurna. Ini penjelasan Muqayyim nih yang tadi saya bacakan. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terwujud melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Yang pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, dan pasti musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Dunia adalah hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan. Dunia tempat kesusahan. Dunia tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu pandangan yang pertama tentang dunia. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan kedua, seorang mukmin memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat sangat mulia. Dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Fahiya
khairatun kamilatun daimatun wa hadhi khayalatun naqisatun munqati'atun mutmahillah. Akhirat semua isinya kebaikan, semua isinya kesempurnaan, dan semuanya langgeng dan abadi. Sedangkan dunia adalah dunia negeri khayalan, negeri yang kurang, negeri yang pasti terputus, dan negeri yang pasti hilang dan lenyap. Apabila sudah sempurna dua pandangan ini, maka akal itu harus mengutamakan yang mana? Dan dia harus zuhud. Pasti akal akan mengutamakan yang abadi, yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Apa? Akhirat. Iman juga demikian. Makanya ketika dia mengutamakan, kata Ibnu Qayyim, lanjutkan lagi, fa idza athara al-fani an-naqisa kana dzalika imma li'adami tabayyun al-fadli lahu wa imma li'adami raghbatihi fil afdal wa kullu wahidin min al-amrayni yadullu ala dha'f al-iman wa dha'f al-aql wal basira fa inna ar-raghiba fil dunya al-haris 'alayha al-mu'thira laha imma an yusaddiqa bi anna ma hunaka ashrafu wa afdalu wa abqa wa imma alla yusaddiqa fa illam yusaddiq bidzalika kana 'adiman al-iman ra'san wa in saddaqa bidzalika wa lam yu'thirhu kana fasid al-aql sayyi al-ikhtiyar li nafsihi. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasan yang menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak luput dari kondisi apakah ia percaya apa yang di akhirat itu lebih mulia, lebih utama, dan lebih kekal daripada apa yang di dunia, atau ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan sama sekali. Tapi jika ia percaya namun dia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, artinya dia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah orang yang rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Wa hadha taqsimun daruriyun la yanfaqul abdu min ahadil qismain minhu fa itharu dunya 'ala al-akhirah imma min fasadin fil iman wa imma min fasadin fil aql wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Saya ulangi lagi. Orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu rusaknya iman. Sedangkan yang kedua, karena rusaknya akal. Berarti ketika orang mengutamakan dunia, sibuk dengan dunia, dia berambisi dengan dunia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah, berarti dia yang pertama rusak imannya, yang kedua rusak akalnya, nggak waras dia. Makanya antum sudah ngaji dan juga ustadz-ustadz yang dakwah, perhatikan itu. Jangan sampai seperti orang umum bersaing tentang apa? Dunia. Ketika dia bersaing dengan dunia, dia mencari harta dengan dakwahnya dengan dunia dan sibuk dengan usaha dunia dan yang lainnya, maka yang pertama dia rusak imannya, yang kedua rusak akalnya. Ini harus ingat itu. Rusak imannya dan rusak akalnya. Kita harus bagaimana iman kita lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi. Ini seluruh dunia ini, seisinya ini, semuanya
nggak ada harganya dibandingkan dengan iman kita. Iman kita kepada akhirat lebih penting dari semua dunia dan seisinya. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita cari, yang kita tuju adalah akhirat. Kita hidup dari mulai kita bangun tidur sampai kita itu lagi, yang kita tuju adalah akhirat, bukan dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedar mencari nafkah. Makanya kata Ibnu Qayyim, saya lanjutkan lagi. Kata Ibnu Qayyim, walihada nabadaha Rasulullah SAW wara'a dhahrihi huwa wa ashabuhu wa sarafu anha qulubahum wa tarahu wa lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan fazahidu fiha haqiqata zuhdi walau araduha lanalu minha kulla mahbubin walau wasalu minha ila kulli marghubin faqad uridat alaihi mafatihu kunuziha faraddaha wa fadat ala ashabi fa'atharuhu biha wa lam yabi'u hadhahum min al-aqrabiha wa alimu annaha ma'barun wa mamarrun la daru muqamin wa mustaqar wa annaha daru uburin la daru sururin wa annaha sahabatu sayfin taqashsha'u an qalilin wa khayalu taifin mastatamma ziyadata hatta adhana birrahili. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencampakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka memalingkan hati dari dunia, mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengannya. Mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi mereka dunia adalah penjara. Bagi mereka dunia penjara. Kan kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surga bagi siapa? Bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nabi SAW mengatakan dunia adalah penjara, bukan surga. Sehingga mereka selalu bersikap zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang diinginkan. Sungguh Nabi SAW pernah ditawarkan kunci-kunci perbenaran dunia, tapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat dengannya. Mereka tidak tukar akhirat dengan dunia, tidak. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat lintasan dan persinggahan saja, bukan tempat tinggal, bukan tempat menetap. Dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit hanya sebentar, kemudian dia menghilang. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang juga kita puas menikmatinya, namun tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Itu penjelasan Ibnu Qayyim. Kemudian dibawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu ajma'in dan kepada kita semuanya, kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, mali walid dunya innama ana karakibin qala fi dhilli sajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa aku kepentingan dengan dunia? Aku enggak ada kepentingan dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku seperti orang yang menaiki kendaraan, karakibin. Qala di sini maknanya tidur siang, qailula. Qala, yang tidur siang fi dhilli syajaratin, di bawah naungan pohon. Tsumma raha wa taraka, kemudian pergi meninggalkannya. Orang ini di tengah padang pasir berjalan, naik kendaraan, ada pohon besar. Singgah sebentar untuk istirahat sebentar aja. Setelah tinggalkan. Itu perumpamaan dunia. Kita dunia ini hanya sebentar aja singgah. Yang kita tuju apa? Akhirat, bukan dunia. Maka sayang kalau orang habiskan waktunya 24 jam untuk dunia. Ini orang yang tidak waras. Sudah kita lihat tuh
depan mata kita. Banyak orang yang nggak waras. Jangan kemudian nular kepada penuntut ilmu. Para dai jadi nggak waras. Sibuk dengan dunia, bersaing dengan dua, mencari harta dengan ilmu ini. Jangan, rugi nanti kita. Yang kita cari akhirat orang beriman itu. Kemudian Nabi juga bersabda, hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu adukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat, perbandingannya dunia akhirat, seperti seorang memasukkan jarinya di lautan, maka dia lihat apa yang kembali. Artinya lautan itu diumpamakan seperti akhirat. Lautan itu semua yang luas. Sekarang daratan aja sama lautan, lebih luas mana? Lautannya. Daratan paling seperempat. 3/4-nya semua lautan. Kalau Allah mau, Allah tenggelamkan bumi ini semua. Sekarang perbandingan dunia dengan akhirat, itu lautan semuanya, kita masukkan jari tangan di lautan. Yang kita ambil sedikit tuh yang nempel di tangan air itu, itulah dunia. Yang luas lautan itu merupakan akhirat. Itu Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Jadi yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan ayatnya juga banyak dalam Al-Quran. Nabi bersabda SAW dalam hadis, berapa hadis, banyak ini hadisnya. Kalau ayatnya juga banyak. Antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 32. Surah Al-An'am ayat 32. "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu mengerti? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 60. "Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Dan apa saja ini umum, apakah bentuknya kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itulah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu berakal. Allah ajak kita untuk berpikir di sini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita orang beriman, yang kita pentingkan adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Jangan kita disibukkan dengan dunia. Udah banyak orang meninggalkan akhirat, sibuk dengan dunia. Udah gak nuntut ilmu. Jutaan orang gak nuntut ilmu, gak ngaji, gak baca Quran, sampai sholat ditinggalkan, sampai berbakti pada orang tua ditinggalkan. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Sampai gak sempat pulang ketemu orang tua itu. Sibuk dengan dunia. Gak ada arti apa-apa dunia ini. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Maka saya berikan judul buku saya itu, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Karena Nabi SAW memberikan perumpamaan demikian, lebih jelek. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Dan antum sebagai penuntut ilmu, orang yang sudah ngaji, mesti beda dengan orang awam. Apalagi para dai, para ustadz. Jangan sibuk dengan dunia, jangan. Tujuan kita adalah akhirat. Kewajiban kita besar untuk mendakwakan ilmu ini kepada umat ini, mengembalikan umat kepada Quran dan sunnah ala fahmi salam, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bahkan asasnya kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, saya tambahkan lagi nih, asasnya kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, itu mendakwakan dakwah tauhid. Asas kebahagiaan, ketika orang tidak mendakwakan dakwah tauhid, dia nggak akan bahagia hidupnya, dan manusia nggak mencapai kebahagiaan. Sebab syarat untuk bahagia, ya harus dia mentauhidkan Allah lebih dahulu. Jadi harus ada keyakinan kita
bahwa kebahagiaan itu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa asas orang itu bahagia 3. Yang pertama tauhid, yang kedua melaksanakan sunnah, yang ketiga melaksanakan ketaatan. Saya bacakan di buku Fawaid halaman 157. Al-usulul lati in bana 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathatun wa likulli wahid minha dhiddun faman faqada dhalikal asla hasala dhiddihi hasala ala dhiddihi at-tauhidu wa dhidduhu asy-syirku wa sunnatu wa dhidduha al-bid'atu wa ta'atu wa dhidduha al-ma'siyatu. Kata Al-Imam Muqayyim, pokok yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Pokok yang dibangun kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Dan setiap dari 3 ini ada lawannya. Barang siapa yang hilang pokok ini, maka dia mendapatkan lawannya. Yang pertama tauhid, lawannya syirik. Ketika orang ini tidak bertauhid, maka yang ada apa? Lawannya dia syirik dalam hatinya, penuh dengan kesyirikan. Ketika tauhid itu tidak ada dalam hatinya, yang ada kesyirikan. Yang kedua, fondasi kebahagiaan yang kedua sunnah, lawannya bid'ah. Ketika orang tidak melaksanakan sunnah, maka dia jatuh kepada apa? Bid'ah. Kita harus hidup ini melaksanakan sunnah Nabi, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dari sunnah itu ya, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Laksanakan itu, hidupkan, maka bid'ah itu akan nyingkir dari hati kita. Yang ketiga yaitu at-ta'ah wa dhidduhal ma'siyah, ketaatan. Ketika orang tidak mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka harus tuh kita sibukkan waktu kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 3 ini kata Ibnu Qayyim, walihadi thalatha dhiddun wahid. Dari 3 ini ada satu lawannya. Apa? Khuluwul qalbi min ar-raghbati fillah wa fima indahu wa min ar-rahba minhu wa mimma indahu. Arti 3 ini ada satu lawannya, yaitu apa? Kosongnya hati dari keinginan apa yang ada pada Allah, apa yang ada padanya, dan takut kepadanya. Jadi yang harus ada bagi setiap mukmin dan mukminah, yaitu harus diisi hati ini untuk terus mengharap kepada Allah. Dia harus ingat kepada Allah, dia harus takut kepada Allah. Itu orang beriman. Jangan kosong. Ketika bicara soal tauhid, ya ini juga harus detail pembahasannya. Enggak seperti sekarang orang tauhid harus dirinci itu. Maka nanti antum baca itu kitab tauhid. Atau saya punya buku syarah kitab tauhid. Dengan kita baca itu, insya Allah kita akan meyakini, kemudian memahami dan mengamalkan. Harus diamalkan, tauhidnya harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, ya nggak akan terwujud tauhid itu. Yang nanti kita akan bahas insya Allah dalam syarah akidah ini. Gitu. Jadi harus pokok kebahagiaan itu harus dibangun di atas tauhid. Kalau orang mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, kemudian melaksanakan ketaatan, dia akan bahagia. Kalau orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat, insya Allah dia akan bahagia, pasti. Gitu. Tapi tetap hatinya dia harus terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus takut terus kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.